warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Saya Herdiana Melati Sukma dari SMP Negeri 1 Moga. Saya Herdianto dari SD Negeri 03 Gunung Sari. Saya Habatul Hayati dari SDN 02 Banjaranyar. Hari ini kami akan mempraktikkan proses coaching untuk kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk menjadi pengamat, coach, dan juga sebagai coachee. Selamat menyaksikan! Selamat siang Bu Hayati. Selamat siang Bu Herdiana. Bagaimana kabarnya nih Bu Hayati? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Herdiana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Baik Ibu, sebelum nanti kita melakukan kegiatan coaching pada hari ini, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Bu Hayati. Siap Bu. Hal apa saja yang akan Ibu tanyakan? Baik, jadi yang pertama Ibu, nanti dalam proses coaching saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dengan melakukan pengamatan Bu. Apakah Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan rubrik penilaian? Apakah Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur perintah? Kemudian bagaimana Ibu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coaching akan merespon pertanyaan dari Ibu? Jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Baik Bu, mohon arahan dan bimbingannya selama proses coaching. Baik Bu, sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan terkait dengan kompetensi coaching. Menurut Ibu, kompetensi apa yang akan Bu Hayati kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Pada tahap ini, sebisa mungkin saya akan menerapkan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian pada kompetensi yang mana untuk secara spesifik akan dilakukan oleh Ibu? Untuk kompetensi yang secara spesifik adalah mungkin saya akan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang akan saya kembangkan Bu. Oke, baik Bu, bagus sekali dari penjelasan Bu Hayati. Nanti pertanyaan terakhir ini Bu, indikator seperti apa nih Bu Hayati yang akan dikembangkan Ibu dalam proses coaching nanti? Mungkin saya akan menemukan bersama dengan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kekuatan diri coachee sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, baik Bu, semoga nanti tercapai dan silahkan Ibu nanti Bu bisa memulai kegiatan coaching dengan coaching Ibu. Baik. Selamat pagi Pak Herdi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, kabar saya alhamdulillah luar biasa sekali nih Bu. Mohon maaf nih Bu Hayati, saya mengganggu waktunya Ibu nih Sultan. Oh, tidak apa-apa, tidak mengganggu. Malah saya senang jika sharing pengalaman dengan rekan. Bagaimana Pak Herdi, apa yang mau disampaikan lewat obrolan pagi ini? Sebenarnya saya mau sharing nih Bu, terkait dengan permasalahan yang sudah saya hadapi nih Bu. Saya ingin mendapatkan solusi. Kira-kira permasalahan apa yang Bapak alami tadi? Jadi begitu Bu, belakangan ini antusiasme murid di kelas saya itu sangat menurun gitu Bu. Kali ini ya merasa mereka itu bagaimana ya, tidak fokus gitu Bu ketika saya mengajar gitu. Oh, jadi masalahnya murid-murid Bapak itu kurang fokus ya. Jadi kali ini apa nih yang Bapak bisa untuk mengatasi atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak alami kali ini? Ya Ibu, seperti sekali ya, saya itu membutuhkan diskusi atas permasalahan yang sedang saya alami. Baik Pak, silahkan Bapak duduk dengan nyaman, santai, kemudian posisinya itu biar rileks gitu ya Pak ya. Kalau sudah nyaman coba identifikasi situasi terlebih dahulu ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10 di mana Pak Herdi itu merasa dalam keadaan ini. Saya merasa masih dalam keadaan level 3 nih Bu, karena murid-murid saya itu semakin kesini kok motivasi dan antusiasmenya itu
malah semakin menurun gitu. Oh, jadi begitu. Jadi Pak Hedi merasa sekarang pada posisi 3 ya, karena siswanya menurun dalam kegiatan pembelajarannya. Bagaimana menurut Bapak, apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya flashback ke belakang nih Bu, dan hasil refleksi dengan murid-murid di kelas, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran nih Bu, mungkin dalam pembelajaran itu saya terlalu monoton gitu, terus kurang explaining atau menggunakan media pembelajaran, dan saya juga tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat atau aktif ketika berbicara di pembelajaran yang saya lakukan. Oh, jadi yang membuat siswa itu kurang antusias, Pak Hedi itu monoton dalam pembelajaran, kemudian kurang melaksanakan speaking, kemudian medianya juga ya kurang dipenuhi. Selanjutnya kira-kira apa yang akan Pak Hedi lakukan agar murid Bapak itu antusias dalam proses belajar? Menurut saya nih Bu, saya nanti akan menginginkan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, terus tidak menonton tentunya Ibu, terus tidak membosankan juga, dan juga mengkolaborasikan media pembelajaran yang interaktif. Oh, saya sependapat dengan Pak Herdi. Pendapatnya bagus. Lalu menurut Bapak ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran ini? Menurut saya sih Bu, pembelajaran yang berpusat pada murid itu Bu. Jadi murid itu nanti diminta untuk aktif dalam pembelajaran gitu ya Bu. Terus kemudian adanya speaking atau games, media pembelajaran yang interaktif supaya pembelajarannya nanti lebih menarik gitu. Iya betul. Apakah Pak Hedi pernah mencobanya? Pernah sih Bu, saya pernah mencobanya, namun saya merasa membutuhkan waktunya itu terlalu banyak untuk mempersiapkannya gitu. Oh begitu ya. Menurut Bapak, menurut saya ide Pak Hedi itu tadi sudah bagus untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, kemudian anak itu tidak bosan. Sekarang tinggal bagaimana nih Pak Hedi untuk mengimplementasikan ide tersebut pada pembelajaran Bapak dengan mempersiapkan waktu, ya waktu terlebih dahulu agar lebih banyak bagaimana. Sekali Bu, saya rasa sih saya hanya membutuhkan waktu yang lebih untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut. Masih waktu ya Pak. Kalau begitu, dari apa yang sudah Pak Hedi tadi sampaikan, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah kita melaksanakan coaching ini? Mungkin ya Bu, tindakan yang pertama nanti yang akan saya lakukan adalah memperbanyak literasi nih Bu, untuk merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, mulai dari video, dari YouTube mungkin ya Bu, sehingga nanti media pembelajaran yang saya gunakan di kelas itu meningkatkan antusiasme murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya dengan menggunakan bentuk video, audio, teks maupun bentuk mind mapping gitu Bu. Alhamdulillah kalau begitu, jika Bapak sudah merasa lega, sudah merasa tenang. Nah, lalu dari yang sudah Pak Hedi tadi rencanakan, kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya nanti akan berkomitmen untuk meluangkan waktu dalam membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan juga menggunakan banyak sumber belajar dan eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu menjadi lebih senang lagi. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Hedi. Semoga setelah kegiatan coaching kali ini Bapak dapat meluangkan waktunya untuk menambah referensi untuk media pembelajarannya juga, sehingga dapat meningkatkan kompetensi Bapak dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga Bapak tidak khawatir lagi akan menurunnya antusiasme murid
dalam pembelajaran. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktu dan solusi yang telah diberikan atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Sama-sama Pak Herdi, semoga dengan kegiatan coaching kali ini dapat memberikan perubahan yang baik, kemudian kedepannya murid-murid Bapak juga semakin antusias. Nah, sebelum saya tutup, apa refleksi kegiatan coaching pada pagi hari ini Pak? Saya menjadi merasa lebih tenang dan lega karena dengan proses coaching ini setidaknya saya menemukan solusi atas permasalahan yang telah saya hadapi gitu Bu. Baik, terima kasih ya Pak. Semoga Pak Herdi dapat melaksanakannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Selamat siang Bu Hayati, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu Hayati, dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, bagaimana nih Bu hasilnya? Apakah sudah lancar Bu? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Oke, selamat ya Bu, bagus Ibu. Setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya ada pertanyaan Ibu yang akan saya ajukan untuk Ibu. Silahkan. Oke, yang pertama, apa saja yang Ibu dapatkan pada saat proses coaching terkait dengan indikator yang Ibu inginkan? Jadi selama coaching tadi, saya sudah menerapkan percakapan menggunakan alur kisah dengan coaching, kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Yang saya akan lakukan, yang tadi saya lakukan dengan coaching adalah menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusinya sendiri tanpa saya memberi, tapi mereka si coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu. Oke, bagus sekali Bu Hayati. Jadi setelah saya amati ada beberapa catatan Ibu dari proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama coaching Bu Hayati tadi. Baik Bu, silakan. Gini Bu, tadi proses coachingnya sudah berhasil Ibu lakukan dengan baik sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan Ibu juga sudah menerapkan kompetensi coaching, yaitu hadir secara penuh dengan tadi aktif nih Bu, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu sangat luar biasa Bu Hayati, bagus sekali. Mudah-mudahan proses coaching kedepannya lebih sukses lagi ya Bu. Amin. Terima kasih Bu atas masukan dan motivasinya untuk saya. Sama-sama Bu Hayati. Sebagai pertanyaan penutup nih Bu untuk Bu Hayati, apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tadi ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendalami alur kita, dan saya akan menerapkannya alur kita ini dalam setiap kegiatan coaching yang nanti akan saya lakukan ke depannya. Oke. Bagus Bu Hayati, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia melakukan tanya jawab dengan saya di proses supervisor ini Bu. Sama-sama Bu. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi ya. Iya, oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih.